Nah, cakep, Halo, udah join. Halo, halo. Gua manggilnya apa nih? Kak, apa Mbak, apa nih? Olivia Biar aja. akrab. Olivia Olivia, aja. Kak Olive aja lah ya, biar enak ya. Boleh. Halo Kak Olive. Selamat Halo. sore, selamat malam. Jadi gugup nih kalau Malam. biasanya biasanya batangan semua. Oke, malam hari ini kita bersama Kak Olivia. Boleh kenalan dulu nggak, Kak Olivia nih sekarang Boleh. sibuknya apa atau kerja di mana gitu, apa full time ibu rumah tangga gimana tuh? Oke, halo teman-teman semuanya, followersnya Sahamologi. Jadi perkenalkan, aku Olivia Louis. Aku adalah Financial and Investment Content Creator sejak 2020. Seorang ibu rumah tangga dan kegiatannya selain jadi ibu rumah tangga adalah investor saham. Asik, investor saham ya, ibu rumah tangga sama konten kreator. Kalau kalau bicara ibu rumah tangga sama investasi saham sebenarnya gimana sih Kak? Keganggu nggak misalkan apa namanya? Karena kan kalau kalau project tuh ada juga tuh teman ibu rumah tangga Cilinda tuh, dia tuh kalau udah jam trading, dia tuh trading kalau habis nganter anaknya eh, Sekolah. apa namanya sekolah. Nah kalau kakak gimana tuh? Emang Ya, benar-benar kalau kakak lebih ke trading atau investasi? aku ada trading tapi lebih swing. Cuma belakangan lagi jarang banget trading karena waktunya lagi kepake ngurusin kerjaan bisnis real kayak konten dan sama brand gitu. Jadi uh, lagi di invest aja sih. Oke, Cuma lagi invest kalau misalnya aja bagi ya. waktu, kalau ditanya bagi waktu nggak susah sih. Soalnya kebetulan anakku yang satu yang paling gede itu sekolahnya dekat, masih TK kan. Yang kecil ya masih Mm-mm. kecil banget ada pengasuhnya gitu. Jadi aku juga bukan tipikal orang yang ngeliatin chart setiap hari. Kalau update market iya ya, kayak baca berita itu pasti setiap hari. Tapi bukan yang kayak Mm-mm. intuit banget sama market. Oke, cuman gini deh, sekarang kan lagi rame nih, ikutan ya Kak, keramaian di pasar modal. Heboh nih kan kemarin tuh ada yang katanya ada yang nge-tweet kalau eh, cita-citanya mau jadi Warren Buffett gitu kan, cita-citanya mau jadi Lo Peng Hong, cuman kerjaannya belajarnya trading gitu kan, nanyain fundamental. Kalau menurut kakak gimana Kak? Sebenarnya statement statement seperti itu gimana gitu loh? Apakah menurut kakak ya bisa benar juga atau gimana? Oke, aku tuh sebenarnya tadinya nggak tahu tentang uh, yang lagi rame-rame ini. Cuma ada salah satu followersku waktu Ah, itu juga yang tanya gimana tentang pandangan aku. Jujur aku nggak tahu. Terus ada yang DM kasih tahu ini loh Ci gini gini gini. Sebenarnya kalau aku sih gak mau terlalu komentarin itu ya, karena setiap orang itu punya pandangan. Mungkin karena yang beliau tahu seperti itu dan beliau sudah jalani, that's why beliau bisa punya pandangan seperti itu. Tapi kalau menurut aku sendiri, apapun itu di market itu setiap orang punya cara untuk mencari cuan. Dan yang paling tahu untuk mengelola portofolio kalian ya kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi ya nggak ada masalah kalian mau trading, mau investasi, mau gaya Warren Buffett, mau gaya Pak LKH, mau gaya Cathy Wood, nggak masalah. Selama kalian ngerasa itu bisa bikin kalian profit, ya silakan aja. Itu sih kalau dari aku. oke, bener banget sih. Emang sih sebenarnya mau gaya apa juga yang kalau misalkan dia menguasai sih harusnya resikonya ya bisa bisa diukur lah ya. Yes, Nggak harus, iya nggak harus kita semua semua gaya kita pahami gitu kan ya. betul. Karena kan orang juga beda-beda ya. Ada orang yang sibuk kerja dan mungkin bukan tipikal yang bisa lihat chart. Oke, dia lebih suka atau lebih cocoknya sama yang gayanya Warren Buffett, nggak masalah. Tapi mungkin ada orang yang punya waktu luang, punya kelebihan untuk bisa baca chart dan lain-lain dan ngerasa bisa cuan dari situ, ya nggak apa-apa juga. Nggak semua orang bisa hold saham lama-lama juga kan. Benar banget. Tapi kalau kakak sendiri, jurninya gimana tuh dulu? Pak, kenal pasar modal apa emang dulu kuliahnya apa? Emang aku apa ekonomi atau memang kan banyak kan yang sekarang di 2020 tuh ada investor kecemplung lah, investor dadakan dan Iya. segala macam. Nah, kalau kakak tuh bisa terjun di pasar modal tuh kayak gimana awalnya? Aku tuh backgroundnya sarjana komunikasi S1. Baru Hmm, kenal investasi itu 2018 justru ketika lagi hamil anak kedua. Waktu itu lagi hamil kedua dan oke. kepikiran mau siapin dana pendidikan anak.
Jadi itu dulu sebenarnya triggernya. Ketika mau siapin dana pendidikan anak, karena dulu suamiku single income, jadi harus cari tahu nih instrumen investasinya tuh apa. Nah kebetulan dari yang aku pelajarin, saham adalah salah satu instrumen yang cocok kalau kita berinvestasinya jangka panjang. That's why aku mulainya di saham langsung, nggak di reksadana, nggak di obligasi, jadi langsung di saham. Itu sih journey-nya. Nah 2020 itu kan market crash. Terus aku Hmm. kepikiran buat sharing di sosial media tentang fundamental analysis dan lain-lain. Dan ternyata apresiasinya bagus, akhirnya jadi content creator juga. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau kalau awal itu langsung belajar trading apa investasi? Enggak. Dari awal Awal memang, kebetulan dari awalnya awal tuh langsung. aku entah kenapa Hmm? ketika baca-baca buku yang menyangkut, kan aku belajarnya 2018 ya, bener-bener dari nol, nggak bisa bikin Benar-benar. laporan keuangan, nggak ngerti istilah-istilah yang ada di berita, tapi ketika aku pelajarin aku suka gitu, suka banget Gitu. gitu. Kalau kalau menurut kakak sendiri, misalkan nih kan banyak banyak juga nih di sahamologi kan mungkin ada teman-teman juga yang baru atau gimana. Menurut kakak tuh ada nggak sih tips cara belajar gitu loh buat awal-awal? Apakah menurut kakak, oh bagusnya coba belajar investasi dulu, maksudnya mungkin baca laporan keuangan atau mungkin oh bisa langsung belajar teknikal karena kan sekarang kan banyak banget nih metode gitu kan. Menurut kakak yang cocok apalagi buat mungkin buat tips buat ibu-ibu rumah tangga lainnya kali ya karena kan mungkin kalau yang cowok karena mungkin pengetahuan tentang ekonomi mungkin ya mungkin cuman menurut maksud project menurut kakak ada nggak tips khusus buat ibu-ibu rumah tangga lainnya atau teman-teman lainnya yang perempuan terutama gimana sih step by step yang bagus belajar investasi itu gitu. Oke, kalau ini berdasarkan pengalamanku ya. Jadi kalau aku pribadi, menurutku kita tuh awal buat basic harus belajar fundamental analysis terus. Nggak perlu sejago accountant ya. Kayak harus bisa yang baca Benar-benar. laporan keuangan sampai yang gimana banget, enggak. Tapi paling enggak kalian tahu dasarnya. Terus juga tahu lah kira-kira nih kalau misalnya makroekonominya lagi gimana, apa dampaknya sama saham-saham itu sih, itu dulu. Nanti selanjutnya kalau mau dikombin sama technical analysis ya bisa lebih bagus lagi karena misalnya pilih sahamnya by fundamental, masuknya misalnya bisa pakai technical analysis, kapan masuk kapan keluarnya gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ya fundamental itu penting sih gitu. Oke, berarti emang kita harus ngerti dulu lah ya fundamental, at least basic-basicnya tahu kalau oh ini perusahaan ini cuan gitu loh. Jangan beli perusahaan yang rugi gitu. Gimana dia mau kasih kita cuan, perusahaan aja rugi gitu ya nggak sih? Ya. Cuma Gitu. aku mau lurusin sedikit, fundamental analysis itu banyak orang yang salah kaprah gitu. Dikira fundamental analysis itu cuma laporan keuangan aja, padahal enggak. Kegiatan yang dilakukan perusahaan misalnya corporate action itu juga bagian dari fundamental analysis. Terus juga apa yang dilakukan sama pemegang saham pengendali juga itu bagian dari fundamental analysis gitu. Jadi fundamental analysis itu bukan sekedar laporan keuangan saja gitu. Oke, jadi ingat tuh teman-teman tuh. Jadi fundamental tuh bukan kita bicara cuman revenue, net Rasio-rasio. income, tapi juga iya, rasio-rasio yang katanya oh per murah ini nggak kayak gitu doang ya. Berarti memang ada yang bisa dibilang corporate action gitu kan. Yes. Mungkin mungkin ke depan dia ada project apa dan segala macam itu juga bisa dikategorikan ya fundamental juga ya kayak. Gitu. Kalau kalau aku sendiri sih emang fundamental tuh ngerti karena dulu kan akuntansi. Cuman memang nggak dalam-dalam banget sih memang di fundamental karena kan aku basicnya emang teknikal. Cuman ya benar tuh kata kakak, kalau fundamental tuh aku lebih lebih sukanya ya kalau misalkan ada corporate action, pasti kan perusahaan tuh aware banget tuh ya sama perusahaannya. Oh kita harus gini nih biar biar perusahaan kita lebih bagus gitu kan. Ya. Gitu. Oke, buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya, monggo ya ditanya ya, jangan speechless. Biasanya kalau home project, project ini project. Kalau sekarang nih kayaknya masih pada nyimak semua nih. Kalau kalau kakak sendiri teknikal sejauh ini sejauh apa sih pemahaman teknikal? Karena kan project Oke. sendiri ngelihat yang ngerti teknikal tuh cewek kayaknya sedikit. Nah, kalau kakak gimana? Sejauh apa sih pemahaman teknikalnya? Aku bisa teknikal tapi bukan yang kayak expert banget sampai yang volume Oke. gimana gitu sih. Tapi kalau
pakai Vibo aku bisa, menentukan support resistance aku Asik. bisa, neck chart aku bisa. Sebatas itu. Wih, tuh teman-teman nih, jangan sampai kalah ya. Vibo bisa loh. Jadi jangan cuman teman-teman nunggu aja nih. Teman-teman juga harus harus paham ya teknikal tuh seperti apa gitu loh. Karena kan kayak Kak Olive juga walaupun mungkin basicnya lebih dalam dari fundamental, tapi teknikal juga tetap bisa gitu ya. Tapi balik Gitu. lagi kalau bisa, kalau aku pribadi ya nggak semua saham juga aku pakein teknikal gitu. Biasanya yang aku pasangin teknikal itu Oke. saham-saham yang memang volatilitasnya tinggi atau Hmm. trennya tuh sering biar. Tapi kalau saham-saham yang istilahnya dia bagus banget ya kayak BRI, BCA itu biasanya aku nggak pakein teknikal. I mean kalau dia turun atau tren Oh, malah bagus untuk kayak beli lagi gitu loh. benar. Justru buy more ya. Ini kan Uh-uh. buy Jadi balik at lagi any price. sahamnya. Oke, mana nih teman-teman? Gak ada yang mau tanya nih tentang ke Kak Olive, ke Kayaknya Bro kalau Jack mau lagi deh nanya. apa salmologi lebih ke bandarmologi kali ya. Jadi mungkin dengerin aku ngomong agak nggak Sebenarnya relate. kalau sebenarnya sih kalau kalau di sahamologi kita nggak cuma ngomongin bandarmologi sih. Teknikal juga kita ngomongin, fundamental juga kita ngomongin. Cuman memang belakangan ini Bro Jack nyuapinnya teknikal. Jadi kalau kalau ngomongin fundamental mungkin eh tuh ada yang nanya tuh Ci, saran buku atau referensi untuk belajar belajar teknikal. Oke deh, belajar Teknikal. teknikal atau belajar fundamental juga menurut menurut Kak Olive apa tuh saran buku yang rekomen buat dibaca? Kalau teknikal udah banyak banget yang ngomong ya. Kalau mau yang gampang maksudnya bahasa Indonesia Edianto Ong. Tapi kalau misalnya buku luar, aku tuh suka bukunya Alexander, aku lupa nama belakangnya yang Welcome into My Trading Room. Oke, oke, Gitu. oke, oke. Ya. Karena di dalam buku itu nggak cuma bahas tentang trading, tapi juga money management, terus sama mindsetnya, psikologinya, dan itu buku bagus banget. Sebenarnya kan kalau Alexander itu kan dia tuh tipikalnya scalper ya, kalau yang aku baca bukunya. Tapi Mhm. tulisan-tulisan tentang psikologinya itu menurut aku bagus sih di dalam buku itu. Oke, Nah, judulnya Welcome into oke My tuh. Trading Room. Kalau yang fundamental, Kalau yang yang rekomen apa? fundamental, kalau kalau pemula ya, misalnya teman-teman oke mau bisa baca laporan keuangan tapi bukan yang jago banget kayak akuntansi, tapi bahasanya gampang, paling nggak kalian ngerti gitu. Karena kalau kalian bisa fundamental, kalian jadi tahu kalau laporan keuangan itu kan kita ngomongnya masa lalu ya. Sedangkan kan Mhm. kita beli saham itu untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Kalau kita beli untuk Mhm. masa lalu, nanti beli Unilever di tahun 2017 di PI 50 gitu kan. Karena kita lihatnya masa depan, jadi kita harus bisa memperkirakan apakah perusahaan masih bisa growth atau enggak gitu kan. Nah, lihatnya dari mana ya? Salah satunya history dan juga public expose yang dilakukan perusahaan setiap mendekati akhir tahun gitu kan. Nah, bukunya itu kalau Indonesia bisa baca bukunya Pak Juliardi Sunendar. Itu menurut aku Oke. bukunya ringan banget. Kalian pemula tuh pasti bisa yang cara mudah membaca laporan keuangan sama berinvestasi. Kalau buku luar, aku lebih suka kalau dulu ya, aku pertama terjun di saham, banyak orang rekomendasiin bukunya Ben Graham, yang Intelligent Oke. Investor. Ah. Tapi kalau Mhm. aku lebih suka bukunya Peter Lynch, yang One Up on Wall Oh, Street. Menurut aku itu sudah bisa menggambarkan gimana harusnya kita berinvestasi di pasar modal. oke. Tuh, banyak tuh buku rekomendasinya tuh. Teman-teman bisa bisa cari sendiri ya, jangan manja. Tapi oke, kalau misalkan gini deh, kita kita bicara apa namanya broker deh ya kan sekarang kan banyak banget broker-broker yang ada ya berikut dengan fasilitasnya gitu kan. Kalau Kak Olive sendiri permasalahin nggak? Kan ada yang broker aplikasi HP jelek banget gitu atau enggak ada yang katanya oh ini cocok banget buat scalping gitu loh. Ada nggak Kak? Hmm. Nah, ada beberapa orang juga yang nanya hal yang sama kayak gitu. Kalau aku pribadi, karena aku Hmm. tipikalnya hampir pasif ya di market, jarang sekali melakukan penjualan dan pembelian saham gitu. Kalau trading juga swing, jadi aku tidak ada maksudnya nggak, broker tuh nggak jadi sesuatu Nggak yang memfaktor masalah ya? apapun itu brokernya ya, karena aku nggak scalping, tapi mungkin untuk orang-orang yang scalping perlu data-data yang lebih valid atau misalnya lebih real time atau lebih cepat Mhm. dan lain-lain.
Kalau di aku nggak ada sama sekali. Oke, ya benar sih kalau memang kalau oke, kalau nggak gini deh, kalau misalkan Kakak Olive investasi gitu loh, step by stepnya tuh apa Kak? Misalkan kan Kak Olive kan tadi bilang jangan fundamental tuh bukan cuma laporan keuangan atau gimana. Kalau Kak Olive gimana? Tetap top down atau misalkan ngelihat news dulu nih, ngelihat news kemana dari sahamnya baru bottom up gitu atau Kak Olive tetap top down ngelihat gimana masuk kecil 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 gitu? Oke, jadi aku jelasin sedikit, mungkin ada teman-teman yang belum paham top down sama bottom up itu seperti apa. Jadi kalau top down itu kita lihat makroekonominya dulu, kira-kira global seperti Mm-mm. apa, maka nanti kita akan temuin sahamnya gitu yang related. Kalau bottom up itu kita apapun kondisi makroekonomi, kita beli aja sahamnya, yang penting sahamnya bagus, under value gitu kan. Mm-mm. Kalau Mm-mm. aku pribadi lebih mix, dan aku masih juga beli saham yang misalnya dia mau corporate action. Kan ada orang yang kayak bisa anti banget ya kalau orang corporate. Kalau aku masih ambil juga momentum-momentum kalau perusahaan mau lagi ngadain corporate action. Asal kita tahu efek dari corporate action itu seperti apa. Contoh misalnya, perusahaan mau red issue. Biasanya kalau perusahaan mau red issue udah ketahuan nih harga harga pelaksanaannya. Pasti kan harga sahamnya misalnya dikerek naik dibanding harga pelaksanaan. Mm-mm. Karena mereka punya kepentingan harga red issue itu harus ditebus, gitu kan. Atau Oke. misalnya buyback saham, itu dampaknya seperti apa, kayak gitu. Jadi masih campur, ada yang top down, ada yang bottom up. Kalau aku ngelihat misalnya ada perusahaan, kadang gini ya, kita misalnya ngelihat makroekonomi seperti apa. Contoh nih, misalnya kalau di Amerika sekarang mereka udah masuk siklusnya, misalnya Red Bull ya, karena suku Mm. bunganya naik, terus juga apa tingkat konsumennya menurun dan lain-lain, itu nanti bisa bikin ekonomi mereka melambat kan. Nah, ketika sudah Red Mm-mm. Bull, biasanya kalau misalnya pakai makroekonomi yang bagus kan sektornya misalnya non consumer non consumer Siklikal. non iya non cyclical. Nah, consumer non cyclical itu apa? Kayak consumer goods yang macam Unilever, ICBP. Tapi balik lagi ya, consumer goods bukan cuma ICBP dan Unilever, ada saham lainnya dan juga retailing. Itu salah satu yang Mm-mm. biasanya naik. Nah, kalau di Indonesia kan sedikit berbeda ya. Kalau Indonesia kita belum naik suku bunga. Terus ditambah Indonesia itu negara yang ekspor komoditas. Udah pasti jadi energinya diuntungkan. Nah, yang jelek misalnya Mm-mm. sekarang apa? Teknologi, karena efek dari The Fed. Tapi kalau di saham teknologi itu ada satu saham yang dia bisa tetap profit ketika naik suku bunga, kenapa enggak untuk dibeli ketika harga sahamnya under value gitu. Oke, wah gila keren banget nih pemahamannya.